Apa sudah tampil, Bu? Untuk layar? Belum. Belum. Oke, sudah Pak. Oke, sudah. Oke, Oke, selamat jadi pagi. harap diaktifkan kameranya semuanya ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau ngejelasin tentang itu user flow. Oke, kita mulai ya. Sebelum memahami tentang user flow, kita bisa lihat beberapa contoh yang ada di bawah ini. Yang pertama, saya mau membeli buku di bookdepository.com. Nah, mari kita beli buku di bookdepository.com, maka halaman-halaman yang bakal kita lewati adalah seperti ini. Langkah yang pertama, ketika kita mengunjunginya, website bookdepository.com, kita akan melihat itu banyak list buku yang bisa kita pilih. Kemudian, setelah kita memilih salah satu buku, nah kita akan diarahkan ke halaman detail buku. Nah, itu adalah langkah kedua dari yang kita lakukan. Kemudian langkah ketiganya, jika kita menyukai buku tersebut, kita akan memasukkan buku itu ke dalam keranjang. Nah, setelah kita memasukkan buku ke dalam keranjang, biasanya kita akan langsung melakukan check out dan kita akan diarahkan ke halaman check out. Nah, setelah kita diarahkan ke halaman check out, kita akan diarahkan ke halaman untuk mengisi informasi pengiriman dan data kartu kredit. Nah, kita akan disuruh untuk mengisi pengiriman dan data kartu kredit. Jika kita sudah mengisinya, maka akan dilakukan pembayaran dan ditunjukkan informasi mengenai pembelian tersebut. Oke. Nah, dari contoh di atas, kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram, maka kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Nah, di mana pertama kali kita tuh tetap mengunjungi homepage dulu, dan di homepage ada banyak buku dan user memilih salah satu bukunya. Nah, kemudian diarahkan ke halaman detail buku. Nah, di mana user memasukkan buku ke dalam keranjang belanja jika dia suka, maka akan ditampilkan keranjang belanjanya. Nah, jika user memutuskan untuk melanjutkan aktivitas belanjanya, maka user akan dikembalikan ke halaman detail buku. Ada di apa? Namun, jika dia memutuskan untuk check out, maka user akan diarahkan ke halaman check out. Setelah check out selesai, user akan diarahkan ke halaman isi data pengiriman dan isi data kartu kredit. Nah, di sini ada proses validasi atau verifikasi terhadap data pengiriman dan data kartu kredit. Jika dia berhasil, dia akan diarahkan ke halaman terakhir, yaitu halaman order status. Dan jika gagal, dia akan diarahkan kembali ke halaman isi pengiriman dan isi data kartu kredit. Nah, kita akan ngambil contoh lagi dari mencari lagu yang ada di Spotify. Kita coba cari lagu di Spotify, maka halaman-halaman yang akan kita lewati adalah seperti di bawah ini. Biasanya langkah pertama itu ketika kita membuka Spotify, user itu bakal membukanya dan akan diarahkan ke halaman home. Nah, kita mau mencari lagu, kita menekan tombol icon search dan masuk ke halaman pencarian dari Spotify. Langkah ketiga, user mengetikkan lagu yang ingin dicarinya dan melihat hasil pencarian lagu. Ini adalah screen ketiga yang bakal ditampilkan oleh Spotify ketika user mencari lagu. Dan langkah keempat, di mana ketika user mengklik salah satu lagu dan akan ditampilkan halaman dari lagu yang diputar. Nah, mungkin dari dua contoh di atas, teman-teman udah ada nih sedikit pemahaman tentang user flow. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita bahas itu tentang apa sebenarnya user flow. Nah, user flow sendiri adalah representasi visual dari langkah-langkah yang diambil oleh pengguna atau user dalam menjalani proses tertentu dalam aplikasi atau situs web. Ini membantu kita para UI UX designer untuk memahami urutan interaksi antara pengguna dengan halaman yang dibuat atau interface yang dibuat. Nah, user flow memperlihatkan bagaimana pengguna bergerak dari satu langkah ke langkah berikutnya
untuk mencapai tujuan akhir mereka. Mungkin singkatnya, adik-adik bisa memahami kalau user flow adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh user untuk mengerjakan suatu task. Nah, dari contoh yang pertama sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa desainer dari bookdepository.com itu dia membagi proses pembelian buku itu menjadi 6 langkah. Nah, saat membuat user flow, kita sebagai desainer sesungguhnya memikirkan bagaimana cara membantu user dalam menggunakan solusi yang sedang kita rancang. Ini adalah contoh kasar di mana user flow itu biasanya dibuat. Nah, pada dasarnya, sebenarnya user flow terdiri dari dua elemen sederhana, yaitu aktor dan tugas. Nah, aktor adalah pengguna yang berinteraksi dengan produk atau layanan, sedangkan tugas adalah apa yang ingin dicapai pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Nah, peran user flow sendiri pada UI UX design itu sederhana, itu memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengembangkan desain yang lebih efisien dan efektif. Nah, tips dalam pembuatan user flow. Nah, yang pertama itu ada competitive analysis. Jika kita sedang merancang user flow untuk pembelian buku di sebuah mobile app, maka kita bisa melihat aplikasi sejenis atau mencoba user flow pembelian buku mereka. Nah, kita bisa catat nih, apa aja flow-flow yang ada di aplikasi yang kita sukai atau yang membuat kita nyaman. Dan apakah user flow itu bisa kita terapkan ke yang sedang kita rancang. Nah, kalau untuk aplikasi biasanya saya menggunakan aplikasi website dari Camjoyo Design. Di sini banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman lihat karena di situ lengkap ada seluruh screen-nya. Jadi kita bisa melihat flow dari tiap screen. Nah, kemudian user flow yang panjang versus user flow yang pendek. Saat kita memulai pembuatan user flow, kita nggak boleh berfokus pada user flow yang pendek. Tetapi fokuslah pada bagaimana kita tuh memandu user dalam menggunakan solusi yang kita rancang. User flow yang panjang, tetapi di setiap langkahnya yang membutuhkan waktu beberapa detik, itu jauh lebih baik daripada user flow yang pendek. Tapi tiap langkahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah halaman, biasanya ini halaman pendaftaran atau misi biodata gitu. Nah, desain yang di sebelah kiri memang sangat singkat, hanya satu langkah. Tapi untuk menyelesaikannya itu butuh berapa waktu yang lama dan kadang membosankan. Sedangkan desain yang sebelah kanan terdiri dari 3 langkah, tapi untuk setiap langkahnya hanya membutuhkan waktu berapa detik aja untuk melakukannya. Nah, selanjutnya itu komponen dalam pembuatan user flow. Kalau dalam user flow itu ada 4 komponen, yaitu ada action, screen, decision, dan rows. Nah, action itu apa? Action adalah tindakan atau keputusan yang diambil pengguna saat melakukan aktivitas melalui produk dan layanan dipresentasikan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir. Kemudian ada screen. Screen atau layar adalah tampilan yang akan dialami pengguna saat menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada decision. Decision adalah keputusan yang mewakili poin dalam alur. Pengguna harus mengajukan pertanyaan dan membuat keputusan. Keputusan yang dibuat pengguna akan menentukan langkah-langkah yang diambil pengguna. Yang terakhir itu ada directional arrows. Directional arrows atau aliran arah pengguna adalah garis yang menghubungkan tugas-tugas yang diselesaikan pengguna. Garis padat menunjukkan arah maju alur pengguna, sedangkan garis putus-putus itu menunjukkan arah mundur atau kembali ke halaman sebelumnya. Nah, singkatnya itu adalah penjelasan dari user flow. Nah, kita langsung lanjut ke testing gimana cara membuat user flow-nya sendiri. Untuk di layar apakah ada tampil Figma? Ada Pak Rizky. Ada, Pak. Mangako. Nah, kalau untuk membuat user flow, Figma sendiri itu udah punya fitur khusus, yaitu dia namanya Fig Jam Board. Kita bisa pakai ini.
Mungkin teman-teman udah ada yang pernah coba, ada juga mungkin yang belum coba ya tentang Jamboard. Nah, di sini ada banyak tools yang bisa kita pakai. Ada ellipse, ada square, ada triangle, ada konektor juga. Nah, kita bakal membuat itu, kita buat goalsnya dulu pertama ya. Kita mau merancang user flow untuk sign in dan sign up dengan menggunakan email, Facebook, dan Google. Nah, dari yang sebelumnya kita pelajari tadi, bahwa ada 4 komponen dalam pembuatan user flow. Itu action, screen, dan decision. Jadi kita siapkan 3 komponen ini. Oke, pertama. Dari yang pertama itu biasanya selalu ada action. Iya, Bang. Apa? Ini apa? Jadi kita ketika membuat user flow, kita langsung saja memulainya dengan start. Nah, kita boleh kunjungi aplikasi sejenis, Changjo. Sini kita bisa coba lihat nah, kita bisa coba lihat gimana kalau di Gojek dia loginnya pakai nomor HP. Berarti kita bisa coba aplikasi lain. Nah, kalau di Shopee, dia bisa login pakai email dan password. Dia bisa juga login dengan WhatsApp, Google, dan Facebook. Nah, teman-teman bisa coba, kalau teman-teman belum punya gambaran tentang aplikasi yang mau dibuat alurnya, teman-teman bisa coba website ini untuk melihatnya. Oke, langsung saja kita coba buat start. Biasanya ketika user itu setelah membuka aplikasi, ketika ingin login, dia dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu yang pertama untuk login dengan email, dan kedua untuk login dengan alternatif lainnya. Maka kita membuat decision untuk menanyakan kepada user sebelum. Pertanyaan pertama yang biasa ditanyakan itu, apakah user sudah punya akun? Nah, ketika kita membuat user flow, hal pertama yang baiknya kita lakukan itu menyelesaikan tugas yang paling benar. Nah, setelah dia tanya apakah sudah punya akun, kita bisa masuk untuk menampilkan screen-nya. Biasanya screen ketika kita login pertama kali, itu akan menampilkan untuk login dengan email dan password. Nah, mudahnya di Jamboard, kita tinggal tarik yang ini namanya arrows-nya, kita tinggal tarik ke samping. Nah, ketika ada decision, biasanya ada 2 pertanyaan, ya atau tidak. Apakah dia sudah punya akun? Kita jawab ya. Jika ya, dia akan menampilkan email dan password, halaman email dan password. Kemudian akan ditanyakan lagi, ketika user memasukkan email dan password, maka sistem akan mengecek apakah loginnya valid. Jika loginnya valid, maka loginnya berhasil. Nah, ini adalah alur pertama di mana user itu bisa menyelesaikan task-nya dengan mudah atau tanpa ada masalah. Sekarang, bagaimana jika email dan password yang user masukkan itu salah? Apakah loginnya valid? Jika loginnya valid, maka dia berhasil. Dan jika loginnya tidak valid, biasanya kita akan menanyakan
kita dan menanyakan apakah usernya lupa password. Ini tidak. Nah, apakah loginnya valid? Jika loginnya tidak valid, maka sistem akan menanyakan apakah usernya lupa password. Jika usernya lupa password, maka halaman yang akan ditampilkan atau screen yang akan ditampilkan adalah screen reset password. Nah, setiap ada decision, pasti ada pilihan antara ya atau tidak. Nah, jika usernya tidak lupa password, apa yang biasanya dilakukan? Ya, usernya tetap mengisi kembali email dan passwordnya. Nah, sekarang kita udah punya alur di mana usernya tuh dengan mudah mengisi email dan password untuk login, dan bagaimana jika usernya itu gagal dalam mengisi email dan password. Nah, ini adalah flow awal sederhana dari user yang mengisi email dan password. Di sini bisa dilihat kalau user flow itu sangat sederhana karena hanya menampilkan hubungan antara aktor dan tugasnya, di mana aktor itu cuma berhubungan dengan screen email dan password, screen awal, dan screen reset password. Kemudian di sini goals kita itu adalah menggunakan email, Facebook, login dan Facebook, dan Google. Oke, kita lanjut untuk bagaimana dia login dengan Facebooknya. Ketika user mengakses halaman awal dan sistem menanyakan apakah kita sudah punya akun, jawabannya ya. Jika ya, maka akan mengisi email dan password. Namun jika tidak, sistem bakal menanyakan lagi atau kita bakal menanyakan lagi apakah usernya mau mendaftar. Mana nih? Ini adalah pilihan ketika user belum mempunyai akun. Apakah usernya mau mendaftar? Jika usernya mau mendaftar, biasanya kalau di aplikasi itu ada tombol sign up. Nah, kita tinggal arahkan usernya ke halaman sign up-nya, maka usernya tinggal mengisi form pendaftaran. Nah, kalau usernya sudah selesai mengisi form pendaftaran dan biasanya dia klik mendaftar, maka user akan dikembalikan ke halaman email dan password, halaman awal untuk mengisi email dan passwordnya. Nah, maka kita punya tiga alur sekarang, di mana usernya belum memiliki, yang sudah memiliki akun, di mana dia gagal dalam memasukkan akunnya, dan dia ketika mau mendaftar. Sekarang kita akan membuat alurnya untuk pendaftaran Facebook. Nah, bagaimana jika usernya mau mendaftar? Ya. Nah, jika usernya tidak mau mendaftar, maka akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah usernya itu mau login via Facebook? Biasanya kan kalau kita buka aplikasi itu ada dua ya, ada Facebook, mau login by Facebook atau login by Gmail. Nah, kalau kita mengeklik login by Facebook, itu biasanya kita bakal diarahkan ke autentikatornya dari Facebooknya sendiri. Maka halaman yang akan muncul itu halaman Facebook Authentication. Setelah kita mengisi akun Facebook kita, itu kan Facebooknya biasanya sebenarnya nanyain ya, bakal nanyain apakah login kita itu valid. Kalau login kita valid,
Nah, kalau login kita valid, maka login kita juga berhasil. Maka ini adalah decision yang benarnya. Nah, lanjut. Jika kita nggak mau login pakai Facebook, kita buat decision lagi. Maka kita masuknya by Google. Maksudnya via Google. Nah, sama seperti Facebook, dia akan diarahkan ke Google Authentication. Dan Google juga ngecek apakah loginnya valid atau enggak. Kalau loginnya valid, tentu aja dia bakal berhasil. Kalau loginnya nggak valid, dia bakal diarahkan balik ke Facebook Authentication. Nah, ini yang namanya alur mundur. Di sini kita bisa klik line style-nya, dan kita bisa ganti ke dash putus-putus. Ini yang dinamakan alur mundur. Nah, kemudian di sini juga sama. Ini juga alur mundur. Nah, oke, berarti dari goals kita ini sudah selesai, di mana kita berhasil bagaimana membuat user itu melakukan flow untuk login dengan menggunakan email dan password, kemudian menggunakan Facebook, atau dia bisa juga menggunakan Google. Ini adalah contoh sederhana dari user flow yang sudah kita buat. Di mana goals-nya itu seperti yang kita bilang tadi, bisa sign in dan sign up dengan menggunakan email, Facebook, dan Google. Nah, itu sederhana bahwa user flow itu adalah bagaimana hubungan antara si aktor atau user, bagaimana dia menyelesaikan tugasnya di sebuah produk. Kemudian kita bakal coba ngambil contoh lagi. Sekarang ini goals-nya kita membuat user flow untuk fitur sign in, tapi di sini kita menggunakan nomor HP. Nah, ini lebih sederhana lagi teman-teman, karena dia cuma login menggunakan nomor HP-nya. Bisa kita mulai dari start. Di sini dia nggak perlu decision, karena user ketika mulai langsung memasukkan nomor HP-nya. Nah, setelah user memasukkan nomor HP-nya, biasanya user bakal disuruh untuk memasukkan yang namanya itu kode, karena bakal dilakukan verifikasi. Kode verifikasi yang dia terima. Nah, start ini biasanya langsung di halaman yang mau kita tuju, yang halaman awal ketika kita ngelakuin suatu tasknya. Jadi setelah halaman awal itu yaitu memasukkan nomor HP, kemudian kita akan pindah ke halaman di mana user disuruh untuk memasukkan kode verifikasi. Setelah user disuruh untuk memasukkan kode verifikasi, maka yang dilakukan adalah authentication atau pengecekan apakah kodenya benar atau tidak. Maka dilakukan proses verifikasi. Jika proses verifikasinya berhasil, maka selesai. Kalau proses verifikasinya gagal,
ya maka user disuruh masukkan ulang kembali kode verifikasinya. Atau dia biasanya disuruh untuk reset nomor kalau gagal. Oke, goals kita untuk merancang user flow untuk fitur sign in dengan menggunakan nomor HP ya semudah ini untuk membuat user flow. Jadi user flow itu seperti yang dibilang di awal ya bagaimana caranya user mengerjakan task dalam suatu fitur dengan semudah mungkin gitu. Nah, untuk pembahasan user flow itu sendiri seperti ini. Kira-kira untuk teman-teman ada yang mau ditanya atau saya sarankan kembali ke Ibu? Terima kasih. Permisi Bang. mau Silakan bertanya. adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu. Izin Bu mau bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan dirinya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Selvina dari kelas 2 SIB. Izin bertanya, Pak, itu mengenai merancang user flow untuk fitur sign in menggunakan nomor HP itu putus-putus ya kalau untuk maju? Oh ya Allah. Ya terima kasih. Untuk siapa namanya? Selvina ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas masukannya Selvina. Ini saya mohon maaf ternyata salah. Dan di sini untuk lainnya ternyata aktif tadinya diputus-putus. Iya. Ya. Sini kita coba perbaiki ya. Untuk alur maju itu tetap padat dan tidak putus-putus. Nah, namun untuk mundur itu putus-putus. Terima kasih untuk masukannya, Ya, Pak. Selvina. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Satina. Berarti dengerin materi sih tadi. Tadi garis yang tidak putus-putus untuk maju ya. Kalau yang putus-putus untuk kembali ke screen sebelumnya. Pak Rifki, mungkin saya mau bertanya, idealnya ini kita mau buat user flow ini setelah kita buat Crazy Egg atau bagaimana ya? Atau setelah idea dapat ide, kita buat ini dulu baru buat Crazy Egg, secara tahapan di mana ya letaknya? Terima kasih. Oke, Bu. Kalau untuk sebenarnya kalau dalam proses alurnya, kalau menurut saya itu biasanya dilakukan Crazy Egg dulu, Bu. Karena Crazy Egg itu kan mengumpulkan ide ya. Mengumpulkan ide dari desain. Oh, Crazy Egg ini yang kita ngelakuin rame-rame itu ya, Bu? Yang ada kertas itu ya? Iya, kita Oh, sketch dulu. Sketch gitu ya. Berarti Iya. itu kita tuh ngumpulin ide desain produknya ya? Atau ide desain dari yang halaman yang mau kita buat ya, isinya ya? Iya, ide desain halaman yang mau kita buat. Tapi kita sketsa dulu kan. Berarti kalau Masing-masing. kalau menurut saya berarti itu yang pertama itu user flow berarti, Bu. Karena kita perlu tahu dulu kan gimana flow pengguna itu mengerjakan tasknya, karena user flow sendiri biasanya dibuat terpisah-pisah berdasarkan tugas-tugasnya. Misalnya kayak sign in, kalau di Gojek misalnya user flow-nya untuk memesan makanan, untuk memesan driver gitu, beda-beda. Jadi nggak dibuat satu user langsung panjang. Berarti idealnya biasanya dibuatnya user flow dulu, baru kita masuk ke Crazy Egg untuk menentukan isi dari halaman ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rifki. Adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Ini sebelumnya udah pernah ada buat flowchart belum, Ibu? Udah ada bahas flowchart ya? Harusnya udah voucher, harusnya udah di Udah lama ya, Bu? udah di Alpro ya. Nah, di sini kita belum nggak bahas flowchart, tapi kalau secara materi harusnya sudah ideate kan ya. Ini ada satu lagi yang raise hand. Silakan nerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerima. Saya mau bertanya, Bang. Tadi di halaman yang untuk mendaftarkan nama itu
Dia nggak di ini ya Bang, dibuatin screen buat daftar nomor gitu. Atau gimana? Yang gimana? Yang untuk mendaftar lewat nomor gitu Bang. Download nomor Jadi HP ini? Iya, start langsung untuk memasukkan kode verifikasi. Nggak dibuat dulu ya Bang. Kayak untuk mendaftarkan nomor telepon baru memasukkan kode verifikasinya. Oke. Terima kasih. Nerima namanya ya? Iya Bang. Oke. Nah, kalau di user flow sendiri, itu ketika dia start itu adalah halaman pertama. Halaman pertama dari yang user access. Contohnya kalau di goals, nah ini kan berarti kita memasukkan nomor dulu ya. Nah, untuk memasukkan nomornya itu ada di sini langsung, di start. Nah, dan di selesai itu adalah halaman selanjutnya dari misalnya contohnya di sini. Ketika kita start dan selesainya login berhasil, maka halaman yang akan ditampilkan adalah halaman home-nya. Nah, di login berhasil ini itu adalah halaman home. Nah, sedangkan di sini sebenarnya itu udah halaman awalnya. Halaman awalnya. Nah, sini juga sama. Ketika di start itu sebenarnya udah langsung ada di halaman memasukkan nomor HP. Nah, ketika di sini juga ketika selesai, usernya langsung sampai ke halaman, itu halaman home-nya. Nah, jadi untuk awal sama akhir, biasanya itu udah langsung termasuk dari halamannya. Karena dia cuma satu alur gitu. Nah, beda cerita dengan yang di atas. Kalau di sini dia halaman awal, sebenarnya ini halaman awal ini dengan ini sama, tapi karena dia ada memiliki beberapa alur, maka kita tambahkan decision di sini. Gitu. Kalau saudara nerima mau juga memasukkan di sini juga boleh, nggak ada masalah. Karena user flow sendiri sebenarnya nggak terlalu ketat ya untuk prosesnya. Yang penting di mana itu desainernya tuh paham proses antara aktor sama halamannya. Nerima juga mau masukkan tambah lagi kan, misalnya di sini diganti jadi di sini. Di sini kita start dan kita sini memasukkan nomor HP juga boleh. Nggak ada masalah sama sekali. Karena selama ini yang saya kerjain di kantor, itu membuat user flow itu yang penting desainernya tuh paham kemana alur dari pengguna menggunakan screen-nya. Gitu. Itu sih Nerima, terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Nerima. Silakan ada yang lain. Berarti untuk sementara ini kalau bisa kita rangkum, setelah idea, kita dapat ide-ide, lalu kemudian kita rancang user flow-nya. Begitu ya Pak Rifki ya? Benar Ibu. Nah, dari user flow baru kita mungkin brainstorming untuk sketch di Crazy 8 untuk UI ngedesain gitu ya. Benar. Hari ini juga adik-adik belajar di PickJam bisa dipakai untuk membuat user flow. Tadi ada website yang menampilkan tampilan beberapa aplikasi, itu biasanya rekomendasi website untuk apa ya Pak Rifki? Kalau dia sebenarnya ada beberapa website yang biasa digunakan. Kalau Camjo ini berisi aplikasi-aplikasi Indonesia kalau nggak salah, atau aplikasi populer yang sering digunakan di Indonesia gitu. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya seperti Gojek. Nah, kita bisa lihat tiap screen. Misalnya gimana screen loginnya Gojek, gimana screen loginnya Shopee, gitu. Kita bisa nengok juga alur mereka gimana, gitu. Nah, kalau di Gojek ini setelah login, dia masukkan kode OTP aja dan sudah masuk ke dalam halaman home. Nah, jadi kita ketika kita membuat
produk atau kita membuat ya suatu desain, jadi kita bisa dapat gambaran gimana alur dari tiap produk yang kita sukai atau biasa kita gunakan. Nah, satu lagi yang mungkin lebih premium itu ada namanya Mockbin. Nah, kalau ini lebih detail lagi Mockbin karena bisa filter, dan filternya banyak, ada screen, ada UI element, ada flows-nya juga. Kita bisa nengok flow dari login, kita bisa nengok flow dari logout, coba login. Nah, ini onboarding atau login dari Deal. Nah, di sini dia memunculkan splash screen-nya, dia masuk, ada email. Nah, kemudian ini ada pop-up tentang nge-create akun. Di sini lebih lengkap lagi. Kita bisa lihat setiap aplikasi yang ada, flow-nya bagaimana mereka. Nah, gitu. Sini juga Navan, ada YouTube, gimana loginnya, dari splash screen, loading, sign in-nya. Di Google kan kalau YouTube. Nah, kita di sini bisa lebih lihat karena di sini lebih lengkap. Tapi permasalahannya dari mobil itu harus subscribe. Biasa harus di-subscribe dulu mobil. Bisa lihat tapi terbatas. Nah, user kita bisa nengok loginnya bagaimana, pakai nomor HP juga. Nah, kalau untuk website itu biasanya website pakainya Aspo. Bisa, kalau website bisa Saspo karena di sini ada bisa milih halaman yang mau kita lihat, ada produk, ada about gitu. Kita bisa nengok proses loginnya dari tiap aplikasi, kita bisa langsung pilih gitu. Yang mana kita suka, kita bisa nengok gimana proses mereka. Bisa Saspo, bisa Landbook. Landbook juga banyak isinya. Karena kalau di zaman sekarang, itu desainer UI UX itu udah jarang sekali menggunakan yang namanya Dribble. Jadi UI UX designer sekarang itu lebih suka dengan yang live website atau live application untuk melihatnya. Karena hasil dari Dribble itu sendiri, yang biasa orang paling banyak itu buka Dribble, Behance, itu banyak developer yang susah untuk mengeksekusinya karena benar-benar banyak inspirasi di sini ya. Tapi kalau untuk sekedar mendesain untuk eksplorasi, bisa kita lihat Dribble. Tapi kalau kita mau membuat project real, ada baiknya kita langsung ngecek real website, karena kita sudah tahu kalau ini udah benar-benar launch. Berarti bisa dilakukan coding dengan apa yang udah dibuat. Gitu. Terima kasih, Bu. Jadi ini semacam forum platform community gitu ya? Ya, jadi kalau UI UX desainernya Gojek tadi upload desainnya di web itu, terus orang lain terbuka untuk lihat desainnya gitu ya? Gitu. Dan ini halaman-halamannya juga kalau sudah di subscribe bisa di copy ke Figma. Oh, oke. Langsung copy ke Figma ya? Iya, benar. Kita bisa langsung copy ke Figma. Nah, langsung muncul dia. Tapi dalam bentuk image kali ya? Iya, kalau dia apa dalam bentuk image ya. Oke. Tapi dari sini kita bisa tahu berapa ukuran-ukuran. Kita bisa contoh ngambil berapa ukuran teksnya gitu. Supaya desain kita lebih baik. Oke. Silakan adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum, mungkin sesi berikutnya ini kita isi dengan latihan aja Pak Rifki. Boleh. Nanti Pak Rifki silakan buka satu, terserah yang mana. Nanti kita kopikan aja linknya Pak di kolom chat. Adik coba praktek di Figma-nya. Nanti kita kasih waktu kira-kira
15 menit. Nanti kita pick and choose saja atas nama siapa untuk share screen gantian hasil boleh. pertanyaannya. Untuk goals-nya, Ibu yang tentukan atau Boleh Pak Rifki aja. Goal Oke. sama link websitenya silakan di-share di kolom chat Pak Rifki. Oke. Di sini goals-nya saya mau buat yang lebih seru sedikit di gimana kita merancang user flow untuk pemesanan makanan di Gojek. Nah, teman-teman boleh buat flow karena teman-teman di sini biasa udah pasti pernah itu pesan yang namanya GoFood ya di Gojek. Bisa coba buat user flow-nya apa aja interaksi dari user dari awal sampai dia bisa berhasil memesan makanannya gimana. Oke, yang lain sudah jelas ya. Tolong di sini ada 125 partisipan, silakan semuanya diaktifkan kameranya. Terus dibuka Figma-nya, Figjam, dan mulai membuat alur pemesanan makanan di Gojek. Kita akan kasih sekitar 15 sampai 20 menit untuk nanti kita akan gantian share screen. Kita akan random pilih. Oke ya, jelas ya instruksinya ya adik-adik sekalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Silakan mulai dilakukan. Kita akan break dulu sembari kalian buat.
Adik-adik jangan lupa di rename namanya ya. Nama kelas di depan, baru Explore community, kita bisa ketik user flow. Nah, biasanya ada yang menyediakan template-nya. Nah, kalau dia PickJam, biasanya dia bakal titik-titik. Tapi kalau hanya PickJam titik-titik ini, kalau yang biasa ini, nah ini di Figma. Tinggal kita ambil, kita tarik, kita buka, copy gitu. Kalau untuk desain dari website atau app, kalau app sampai sekarang itu saya belum nemu. Tapi kalau untuk website ada triknya. Contohnya, kita buka Landbook. Nah, kita pengen website ini deh. Kita buka visit website. Nah, ini websitenya. Kita bisa copy linknya atau website apapun, misalnya kayak website PCR sekalipun. Coba kita kalau PCR gimana bisa kita. Ini website PCR, kita copy linknya. Nah, kita pergi ke Figma, kita buka yang namanya di bawah sini plugin. Nah, nama pluginnya HTML to design. Ini HTML to design, kita buka. Nah, di sini kita tinggal masukin link. Nah, kita bisa atur yang mana gitu. Kalau dari website, kita mau atur dia dalam tampilan mobile bisa. Kita mau atur kalau MacBook biasa 1440, kalau desktop biasa itu 1920. Kita coba 1440. Nah, kita import. Nah, sudah selesai. Nih, tampilan website PCR sekarang. Di sini kita udah langsung tahu nih berapa fontnya yang dipakai PCR. Nah, di sini aku pakai open SAS, SAS-nya 15 untuk apanya? Untuk navigasinya gitu. Nah, untuk title ini dia pakai ukuran 28 atau 29, 30 gitu. Untuk subnya dia pakai ukuran 13. Nah, itu website sangat membantu. Nama pluginnya html.to.design. Teman-teman pakai ini kalau ngedesain. Oke, sudah ada yang selesai adik-adik. Ini barusan informasinya bagus sekali dari Pak. Oke, tips tambahan. Ini sudah selesai. Coba nanti kita cek aja satu ya. Pastikan semuanya on cam ya. Ini banyak yang udah on cam ini. Ashifa, Hashifa. Rafli, Prasetyo, Dulu, Fanya Sekar Aulia, Zazi,
Anissa Nurfaiza, Mutia. Ayo, masih banyak yang belum on cam ya. 5 menit lagi, kurang lebih tadi waktunya. Pas di jam 10 nanti kita akan pilih satu orang untuk sampel, satu atau lebih. Recording in progress. Ke kanan, lagi. Nah, di sini untuk metode pembayaran, ini jadinya ada seperti dua metode pembayaran. Di sini ada ada dua screen berbeda antara GoPay sama tunai. Sebenarnya kalau di Gojeknya itu, setahu saya itu halamannya cuma satu. Jadi di situ halaman check out kalau nggak salah. Jadi kita bisa langsung milih mau bayarnya pakai tunai atau GoPay gitu. Jadi tetap ada di satu halaman. Kalau di sini ada dua rectangle, berarti usernya kalau dia klik GoPay dia pindah ke halaman baru, kalau dia klik tunai dia pindah ke halaman baru. Nah, di situ. Kemudian dia di sini ada kanan menunggu kurir bagus. Menunggu kurir ini berarti itu waiting ya. Ketika kita klik pesanan itu dia kan biasa mencari ya. Mencarinya di situ waiting benar, menerima pesanan. Berarti itu menerima pesanan itu detail pesanan kita sama kita biasa ngasih rating juga di satu screen. Nah, itu betul dan selesai. Nah, ini untuk yang Saskia buat udah bagus. Mungkin untuk flow-nya mungkin sedikit terlalu panjang, bisa kita ringkas di home-nya. Gitu, terima kasih. Oke, terima Baik, kasih. Bang. Terima kasih, Bang. Oke, Taskia dapat itu ya, masukan review ya. Semoga ini nanti bisa jadi contoh juga buat teman-teman bahwa pada dasarnya kita membuat flow itu fokus per fitur sesuai dengan goal tadi. Itulah kenapa tadi di materi Pak Rifki selalu mengawali di atas flow ada goalnya dulu ditulis. Sehingga kita juga fokus ke goal itu. Selanjutnya ini ada Rehan. Rehan silahkan share screen-nya. Baik, Bu. Izin share screen-nya, Bu. Silakan. Ini. Izin bertanya, apakah sudah tampil, Bu? Sudah. Oke. Oke, Bu. Mungkin di Zoom
Ini Bu, Oke, silakan zoom lagi. izin presentasi ke Abang Ibu semua. Pertama, dari start, sebagaimana kita ketahui, halaman ini sudah berada di halaman pemesanan ya, halaman menu makanannya. Jadi udah langsung aja ke halaman menu makanannya. Jadi user memilih menu makanan. Setelah dia memilih menu makanan, user langsung memilih alamat pengiriman. Setelah user memilih alat pengiriman, secara langsung user memilih metode pembayaran. Kemudian setelah user memilih metode pembayaran, user mengonfirmasi pesanan dan pesanan sudah selesai gitu. Mungkin itu aja Bu, singkatnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Raihan. Silakan Pak Rifki, kalau ini to the point sekali ya Pak Rifki ya. Iya benar, ini to the point sekali. Ini seakan usernya nggak ada keputusan buat dia mau batalin makanannya atau enggak. Buat pilih-pilih ngasih rating juga nggak ada ya. Filter berdasarkan apa gitu. Jadi mungkin Dan bisa ya itu mikirkan gimana keputusan user itu terhadap apa yang dia pilih, karena nggak mungkin user itu selalu mulus saja jalannya. Nah, bisa ketika dia memilih menu makanan, dia udah masukkan ke keranjang, gitu kan? Dia tiba-tiba mau batalin, nah, dia bisa kembali lagi ke halaman pencarian gitu. Nah, di sini juga user memilih alamat pengiriman. Nah, di biasa dalam alamat pengiriman juga, nah, di metode pembayaran, user juga bisa memilih bisa tunai atau non tunai. Nah, kita bisa ngasih decision pemilihan di situ gimana dia mau. Dan yang terakhir itu user konfirmasi. Nah, seperti konfirmasi, nah dia ada juga menunggu, dia juga memberi ratingnya, dan bisa pertimbangkan untuk masukkan itu. Atau Rehan udah pernah pesan GoFood kah? Pakai aplikasi Gojeknya? Abang, Pernah. Karena di Gojek sendiri waktu kita pesan lumayan panjang kan alurnya. Nah, mungkin itu sih yang perlu dan masukkan untuk ngasih decision ke usernya untuk memilih. Karena kalau lurus-lurus saja itu dalam flow sendiri itu jarang terjadi. Untuk warna itu udah pas, ada perbedaan antara action sama screen. Bagus Rehan. Oke, terima kasih Rifki, terima kasih terima kasih Rehan. Teman-teman dapat dua perspektif yang berbeda ya. Ternyata kalau terlalu jauh backnya mulai dari download itu juga nggak to the point, nggak tepat, kurang tepat. Tapi kalau hanya normal-normal aja flownya singkat padat tepat, ternyata kata Pak Rifki ya memang idealnya jarang user yang mulus-mulus aja. Kita kadang buat cari makanan aja banyak searchingnya daripada pesannya. Nah ini ada siapa ini? Ada Jody. Silakan Jody. Baik Bu, sebentar Bu. Izin share screen ya Bu. Silakan. Izin Bu, apakah sudah kelihatan? Sudah. Jadi seperti ini hasil yang saya buat. Pertama-tama ada start, yaitu user langsung klik menu GoFood. Bisa di zoom lagi jadi. Oke. Nanti digeser perlahan. Oke. Nah, jadi user langsung klik menu GoFood, lalu user mencari restoran, dan terus user memilih menu, terus jumlah pemesanan dan varian. Lalu ada decision konfirmasi pesanan, kalau enggak dia balik lagi memilih menu. Jika iya, maka user memasukkan formulir pengiriman yang ada pengantaran, terus mau bayar pakai apa, terus ada decision lagi, konfirmasi atau enggak. Kalau enggak dia balik lagi ke halaman itu. Terus kalau iya, selesai proses pengantaran Bu. Sekian Bu. Oke, thank you Jandy. Sekilas dari warnanya sudah jelas ya, berbeda ya. Silakan Pak Rifki.
Nah, kalau dari saya nih udah cukup bagus ya, udah matang untuk user flow-nya. Warnanya sudah berbeda, udah ngasih tahu yang mana action, yang mana screen, yang mana decision, dan juga ada decision untuk usernya memilih apakah dia ingin mengganti suatu. Mungkin di sini eh, mungkin boleh digeser ke kanan. Nah, di sini setelah dia konfirmasi formulir, eh, itu kan ada apa ya, waiting screen, dan ada screen lagi terakhir itu screennya ngasih apa itu ya, konfirmasi pesanan ya, yang dimana kita bisa ngasih rating ke driver sama makanannya. Nah, mungkin di situ aja kurang screennya, karena kalau setelah dia konfirmasi tapi nggak ada screen ngasih feedback ke makanan, itu juga kurang apalah, kurang etis kalau di pemesanan ya. Kalau makanannya nggak enak gimana gitu. Mantap Jody. Thank you Pak Rifki. Thank you Jody. Sebenarnya kalau dari saya sendiri di sini alur pembayarannya belum kelihatan ya. Terus kalau kita pikir lagi berapa waktu terakhir ini kan Gojek ini udah nambahin tampilan animasi masak makanannya. Kita akan break dulu. Terus nanti ketika sembari udah selesai kalian buat. masak, animasi drivernya ngantar itu ganti ya. Jadi kita nggak perlu membaca status, dia ganti itu dengan animasi. Mungkin itu bisa bisa dalam bentuk kotak biru lagi kan. Tampilan orang masak, tampilan itu mungkin bisa melengkapi. Tapi pada dasarnya udah terlihat alurnya jelas. Thank you Jody. Ini ada lagi nih, silakan di resign-nya dinonaktifkan. Jadi ini ada Amelia, silakan Amelia 2 SIC, silakan. Baik Bu, izin share screen dulu. Oke. Udah kelihatan Bu? Sudah. Baik. Zoom lagi tulisannya belum kelihatan. Tadi sip. Baik, di sini kita mulai dari action start. Dari action start langsung masuk ke screen halaman GoFood. Lalu dilanjut ke decision, ada restoran yang diinginkan atau tidak. Jika iya, maka akan masuk ke screen restoran dan menunya. Kalau tidak, balik lagi ke screen halaman GoFood. Lalu di sini di halaman restoran dan menu ini masuk lagi ke decision, sudah yakin dengan menu yang dipilih. Jika iya, maka masuk ke halaman detail pemesanan. Kalau tidak, balik lagi ke halaman restoran dan menu. Lanjut lagi ke halaman detail pemesanan. Di sini masuk lagi ke decision lanjut checkout. Jika sudah yakin, maka masuk ke halaman checkout. Jika belum, maka kembali lagi ke halaman restoran dan menu untuk memilih kembali. Setelah di halaman di sini, jika decision-nya ya, maka masuk ke halaman pemilihan alamat. Ke screen pemilihan alamat. Setelah itu lanjut lagi ke decision, sudah ada alamat yang tersimpan atau belum. Kalau sudah, maka lanjut ke halaman metode pembayaran. Kalau belum, di sini kita bikin action untuk buat alamat pengantaran baru. Lalu dilanjut lagi ke halaman metode pembayaran. Setelah itu ada lagi decision untuk pemilihan metode pembayaran. Di sini saya bikin 2, yaitu GoPay sama tunai. Kalau GoPay masuk ke halaman status pesanan diproses, kalau tidak masuk ke decision yang tunai, lalu lanjut lagi pembayarannya, lanjut lagi ke halaman status pesanan diproses. Jika pesanan sudah diproses, lalu ditunggu masuk. Jika pesanan sudah diterima, masuk ke halaman pesanan diterima. Lalu user flow-nya selesai. Sekian Bu dan Pak Rifki. Oke, terima kasih Amelia. Silakan Pak Rifki. Oke, untuk Amelia ini udah cukup bagus karena udah lengkap ya. Ada action, ada screen, ada decision. Dan ini juga ada alur mundurnya, juga bagus. Nah, untuk di sini mungkin di depan tadi, nah ketika start itu halaman GoFood,
Berarti dia ngeklik halaman GoFood-nya dan halaman restoran dan menu. Halaman restoran dan menu ini terbagi dua sebenarnya. Ada halaman restoran dan ada halaman menu. Nah, kita milih dulu restoran yang mana, baru kita masuk ke halaman menu gitu. Nah, setelah itu sudah yakin dengan menu yang dipilih. Nah, ini berarti kalau kita udah yakin, kita masuk ke halaman detail pesanan bagus. Kemudian itu berarti lanjut check out. Kalau enggak, dia bakal balik ke halaman restoran dan menu bagus. Kemudian dia masuk ke halaman check out-nya. Halaman check out, dia bakal milih metode pembayaran. Nah, di sini itu kalau dalam user flow sebenarnya nggak boleh ada dua ending ya. Kalaupun dia bisa dua ending, dia endingnya sama gitu. Misalnya endingnya tuh di konfirmasi terakhir itu untuk ngasih rating. Nah, misal kita mau buat di tempat lain, itu juga harus konfirmasi terakhir. Jadi kita nggak boleh ada dua ending gitu. Misalnya flow-nya panjang gitu kan, jadi agak nabrak row-nya gitu. Kita boleh buat apa nih namanya yang action terakhir satu lagi, tapi endingnya sama tetap. Kalau di sini Amelia buat dua ending berarti yang berbeda, dan itu berarti usernya nggak untuk menyelesaikan satu task, berarti dia menyelesaikan ada berapa task gitu. Nah, itu untuk halaman yang hijau tadi, yang action tadi, boleh ke kiri, itu boleh diganti dengan yang warna biru atau screen, karena dia bakal buat alamat baru gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Dari Bu Indah gimana? Oke, sudah jelas ya Amelia ya. Ya, Bu. Nah, untuk mempertegas suara pembeda posisinya ya, yang hijaunya di awal dan di akhir saja. Gitu ya, kurang lebih ya. Silakan tadi Yohanes, jadi mau didemokan, silakan raise-nya dinonaktifkan Amelia. Yohanes sudah selesai? Belum? Ada lagi yang mau tunjukkan hasilnya? Kalau tidak, sebenarnya dari materi hari ini, adik-adik silakan di cross check lagi ke projectnya. Kalian di kelas sudah belajar design thinking, mulai dari empathize, terus kalian divine, terus kalian idea. Terakhir sebelum UTS harusnya materinya seperti itu. Nah, dari idea, silakan bersama kelompok kalian rancang step by step-nya alurnya. Nah, bentuk rancangnya ini ya kalian gambarkan ke dalam user flow materi hari ini. Sudah sepakat user flow-nya seperti apa, kalian baru silakan sketsa kasar menggunakan PZA, ditulis saja di kertas dulu sebelum nanti di pertemuan berikutnya bersama Pak Rifki kita belajar Figma Design ya Pak Rifki ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Tidak? Kalau tidak, silakan adik-adik sesuai instruksi di classroom, kalian buat notes tentang materi hari ini. Lalu kalian coba membuat user flow pemesanan Gojek di buku masing-masing, di catatan masing-masing untuk disubmit atau dikumpulkan ke dosen pengampu masing-masing ya. Sepertinya materi hari ini sudah selesai ya Pak Rifki ya? Iya, sudah Ibu. Oke. Terima kasih Pak Rifki untuk ilmu berharganya. Tadi kita juga udah dapat tips tambahan menggunakan plugin untuk convert dari website ke desain Figma. Semoga nanti di pekan depan kita ketemu lagi dengan ilmu yang lebih baik dan manfaat untuk kita semua. Semoga kegiatan hari ini berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Rifki untuk ilmunya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Oh, ini ada pertanyaan ya, sebentar. Dari siapa pertanyaannya? Chat. Oke.
Hasil desain user flow boleh di screenshot, boleh, silakan saja. Disesuaikan dengan yang just disubmit di custom masing-masing. Yang dengan Pak Marus silakan nanti dihubungi saja Pak Marusnya. Pertemuannya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.